Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Fitri Jayanti dari kelas TBIP. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang bertemakan teori perkembangan kognitif Jean Piaget dalam pendidikan. Langsung saja, latar belakang masalah. Secara psikologis, menurut Piaget, masa remaja adalah masa di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkatan orang dewasa yang lebih tua, melainkan dalam tingkatan yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Masa remaja termasuk pada tahapan kelima dalam fase individu, perkembangan individu. Rentang waktunya antara umur 13 sampai 21 tahun itu untuk remaja putri, dan usia 14 sampai 21 tahun untuk remaja putra. Langsung saja untuk mempersingkat waktu pada materi pembahasannya. Apa itu kognisi? Apa itu kognitif? Kognitif berasal dari kata cognition atau sinonimnya yaitu knowing dalam bahasa Inggris, yang artinya mengetahui. Berdasarkan akar teoritis yang dibangun oleh Piaget, beberapa penulis mendefinisikan kognisi dengan redaksi yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya itu sama, intinya itu sama ya, yaitu aktivitas mental dalam mengenal dan mengetahui tentang dunia luas. Neisser dalam Morgan mendefinisikan kognisi sebagai proses berpikir di mana informasi dari panca indera ditransformasi, direduksi, dielaborasi, diperbaiki, dan digunakan. Sebenarnya Jean Piaget itu siapa sih? Nah, Jean Piaget itu adalah salah satu tokoh yang memberikan pengaruh kuat dalam pembahasan mengenai perkembangan kognitif. Jean Piaget sendiri lahir pada tahun 1989 di Neuchâtel, Swiss. Ayahnya adalah seorang profesor dengan spesialis ahli sejarah abad pertengahan. Ibunya adalah seorang yang dinamis, intelijen, dan takwa. Dalam dekade hidup Piaget hingga akhirnya ia telah menulis lebih dari 60 buku dan ratusan artikel. Piaget meninggal di Genewa pada tanggal 16 Oktober 1980. Ia adalah salah satu tokoh psikologis penting di abad ke-20. Nah, selanjutnya Piaget lebih menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif. Ia meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 hingga 1980. Berbeda dengan para ahli psikologis sebelumnya, ia menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuannya, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya juga bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu untuk mengamati ilmu pengetahuan. Piaget sendiri mengemukakan penjelasannya pada struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep dunia sekitar mereka. Teori Piaget sendiri sering disebut genetik epistemologi atau epistemologi genetik karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual, bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental, bukan warisan biologis atau keturunan. Melalui observasinya, Piaget meyakini bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahapan. Menurut Piaget, semakin banyak informasi
tidak membuat pikiran anak lebih maju. Kualitas kemajuannya berbeda-beda. Tahap-tahap operasional. Tahap-tahap itu sendiri antara lain yang pertama yaitu tahap sensorimotorik. Rentang usianya dari 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap praoperasional. Rentan usianya antara 2 sampai 7 tahun. Kemudian yang ketiga tahap operasional konkret. Usia rentang 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir yaitu tahap operasional formal, yaitu rentang usianya antara 11 sampai 15 tahun. Teori Piaget ini tidak pastinya mulus terus, akan tetapi banyak kritikan dan penilaian dari beberapa tokoh lainnya. Beberapa pertanyaan muncul tentang estimasi Piaget dalam kompetensi anak di level perkembangan yang berbeda-beda, tentang tahap-tahap perkembangan dan pelatihan anak untuk melakukan penalaran pada level yang lebih tinggi. Selanjutnya pembahasan yang paling terakhir yaitu implikasi teori Piaget terhadap praktek pendidikan. Nah, tujuan utama dari teori perkembangan kognitif dari Piaget adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai cara pikiran berkembang dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Satu hal yang harus digarisbawahi dalam proses penerapan teori dan prinsip perkembangan kognitif Piaget dalam proses pembelajaran bagi pendidik adalah tidak semua prinsip dalam teori Piaget dapat berlaku utuh pada setiap siswa, masing-masing siswa. Menurut Muhyiddin Shah, teori Piaget ini merupakan outline atau garis besar yang berhubungan dengan kapasitas-kapasitas kognitif dalam diri siswa dari masa ke masa. Wohlforth dan Miolik mengemukakan dua implikasi teori Piaget ini dalam pendidikan, yaitu membantu para pendidik dalam menentukan kemampuan kognitif peserta didik dan memilih strategi pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya di sini masih belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.